tahu tentang ayahnya itu kan dari orang lain, bukan dari saya. Karena saya karena emosi-emosi dulu kan saya nggak mau kasih tahu anak saya bahwa itu ayahnya, tapi dari keluarga, dari teman-teman memberitahukan, dan dia mencari tahu sendiri. Kamu cantik kok, pulang aja. Udah berapa orang yang ngomong? Ini saya tuh juga cantik. Saya termasuk ngomong yang 30. Jadi saya udah tanya tadi mau tanya, nanti baru bicarakan semua manajemennya. Nanti kalau saya nggak bisa, kita udah datang, paling tidak akan persuasi datang baik-baik. Tolong sambungkan ya Mbak nanti ya. Sampaikan. Kabarin aja bahwa yang nyari namanya Mbak Tuti dari Palu. Ya, ada yang masuk ke saya. Ngomong sama Mbak Rita atau siapa? Lebih ke sultannya kali ya, biar barangkali banyak kita sampaikan ke bapaknya, karena udah cukup lah, udah mau 10 tahun bulan depan, tapi sampai sekarang kan diakui juga. Udah berapa kali ya kesini? 3 kali ya, 3 kali kesini, tapi ya masih hampa aja pulangnya ketemu. Nanti coba saya. Paling gitu ya Mbak. Terima kasih ya. Nanti tolong sampaikan kabarin saya. Ya. Oke. Yang ini, Iya. Yang ini. yang besar ini. Makasih ya Pak. Iya, Terima kasih ya semua ya. Ya, sama Pak. Sama. Tahan dulu bang. Tahan dulu. Gimana? Bang, Ibu ini datang jauh-jauh dari Palu untuk mohon perlindungan kepada Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Kami mau konsul dulu bagaimana nanti cara penanganannya. Ini ada anaknya juga. Mudah-mudahan jam segini nanti mungkin habis dari dalam baru kita bisa ngobrol ya. ini terkait apa bang? Jadi ada penelantaran anak yang sudah ditelantarkan 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Jadi kita mau coba dulu nanti apa tanggapannya. Kalau sekarang kami belum bisa bicara banyak ya, karena kita mau ngobrol dulu ke dalam, mau ngadu dulu. Nanti apa tanggapan dari dalam baru kita sambung. Ditelantarkan oleh siapa bang? Suaminya. Siapa? Ibu ini yang paling tahu suaminya siapa? Penyanyi dari salah satu label di Jakarta yang inisialnya A. Ya katanya si artis. Saya sih nggak tahu. Karena saya belum pernah ketemu orangnya. Tapi ibunya yang tahu. Katanya seorang artis. Ya kita lihat nanti seperti apa. Yuk barangkali. Oke. Memang kejadiannya 11 dia tinggalkan saya pada saat usia kandungan saya 4 bulan, dan tidak ada kabarnya lagi sama sekali sampai sekarang. Dihubungi juga, berusaha cari nomornya, pas dapat nomornya itu kita malah diblokir. Sebelum dari KPI ini kemana dulu tadi? Coba Tadi kita sempat ke Naga Suara juga ya, ke kantornya, ke kantornya juga. didampingi sama abang juga. Iya, didampingi sama lawyer saya, tapi tidak bertemu. Jadi akhirnya memutuskan ke KPI ya. Iya. Ya sebelum kesini kita ke Naga Suara dulu karena konon katanya artis tersebut dibawa naungan ya label itu Naga Suara Musik. Katanya seperti itu, tapi tadi pas kita konfirmasi ya nggak ketemu, manajemennya juga nggak ada. Ya nanti kita buru-buru, takut tutup Komnasnya. Nanti kita ngobrol lagi ya habis dari dalamnya. Oke.
Agak dulu aja. Ya lewat aja nggak apa-apa. Tulisan KPI-nya di depannya. Oke, Bang. Pak, boleh tadi jelasin agendanya hari ini seperti apa? Ya, Ciup. baru saja kita diterima oleh Kabak Hukum dan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan pengaduan yang sudah dibuat oleh klien kami Bu Tuti dalam hal penelantaran anak yang lamanya hampir 10 tahun. Yang mana suaminya ibu ini meninggalkan mereka hampir 10 tahun, bahkan tidak pernah memberikan kabar. Dan ketika mendapat nomor HP, dicoba dihubungi, malah di-reject. Jadi hari ini kita datang ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah dapat tanda terimanya bahwa kita membuat pengaduan perlindungan hukum. Bagaimanapun anak-anak Indonesia apalagi masih di bawah umur harus memperoleh haknya, dijamin oleh konstitusi, ya, tidak boleh dipermainkan, apalagi mendapat bulian, tidak boleh. Nah, untuk itulah kami tadi sudah diterima panjang lebar, sudah kami ceritakan apa yang dialami oleh Bu Tuti jauh-jauh dari Poso untuk memperjuangkan hak hukum anaknya yang masih di bawah umur. Jadi untuk lebih konkretnya saya kasih ke Bu Tuti untuk menjelaskan apa yang diceritakan tadi terkait dengan pengaduan ini, dan KPAI berjanji akan segera menindaklanjuti dengan mengundang baik itu pengadu maupun teradu untuk didudukkan solusi penyelesaian. Berarti akan ada mediasi gitu? Ada. Jadi biasanya normanya KPAI Indonesia itu akan mengundang selama 3 kali. Nah, apakah nanti menemukan hasil? Ya, harapan kita menemukan hasil yang baik. Karena bagaimanapun adalah nasib anak ini yang kita perjuangkan. Ya, di sekolah pun dia sudah makin terancam dalam artian karena mendapat cibiran dari temennya ataupun dari orang lain gitu ya. Jadi itu yang sangat dikhawatirkan, maka kami juga minta perlindungan, dan kemungkinan besok kami juga akan ke TPPA namanya ya, itu di bawah pemerintah pusat. Seperti apa nanti kami juga akan tindak lanjuti, dan sebelum kesini pun kami sudah berusaha untuk menemui yang disebut ayahnya itu, tapi tidak ketemu. Dan kami tidak akan henti berjuang, akan kami perjuangkan hak anak ini, anak Indonesia. Masa depan bangsa ini ada di mereka, jadi kita nggak boleh main-main. Mohon dukungannya, pemerintah juga harus peduli. Jauh-jauh ibu ini dari sana hanya untuk mengejar tanggung jawab seorang ayah, supaya dia harus mengakui darah dagingnya sendiri. Nah, kalau ada yang mau ditanya tentang bagaimana konkret seperti apa, yang paling tahu adalah Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Ya, gimana? Dari awal mungkin kronologisnya seperti apa? Kronologisnya dari awal saya mungkin menjelaskan secara singkatnya aja ya. Ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pertemuan kami itu di awal di akhir 2012 ya, kami menikah, terus nikah siri, dan saya ditinggalkan dalam keadaan hamil 4 bulan. Dari situ saya tidak bisa komunikasi sama sekali karena ayah dari anak saya itu mengganti nomor HP-nya. Bahkan sudah mencoba beberapa kali untuk menghubungi, saya malah diblokir, dan saya sudah mencoba juga berupaya untuk bawa anak saya ke Jakarta, tapi tetap tidak bisa bertemu. Dan bahkan sampai detik ini juga usaha saya juga untuk mempertemukan tadi juga nggak bisa, nggak bertemu anak saya sama ayahnya. Berarti 11 tahun ya punya kurang lebih? 10 tahun. 10 tahun. Proses pengenalannya gimana sih, Bu? Karena yang bersangkutan memang satu daerah atau satu? Enggak, beda. Yang bersangkutan berasal dari Riau, saya dari Sulawesi Tengah.
kami ketemu itu di studio milik Om Farhad Abbas. Kebetulan saya kenal juga sama Om Farhad dan saya punya kepentingan pada saat itu masalah lagu, dan akhirnya saya minta nomor HP Andrigo, si ayah anak saya itu, untuk saya komunikasi masalah saya ingin duet sama beliau. Awalnya dari persoalan pekerjaan dulu ya. Iya. Nah, terus akhirnya ada kayak semacam chemistry. Iya, karena terlalu sering untuk komunikasi kita berdua, akhirnya mungkin Andrigo juga merasa nyaman, saya juga merasa nyaman. Akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya pada saya, dan di situ kami memutuskan untuk berhubungan. Tapi kenapa alasan waktu itu menikah ini? Kenapa nggak secara resmi? Nah itu dia, waktu itu karena kita kan baru balik dari kampung halaman Andrigo. Di situ kita masih diketahui oleh orang tuanya bahwa kita masih pacaran, dan hampir sebulan juga di Jakarta, terus kita sambung lagi ke kampung saya. Nah di kampung saya orang tua saya tidak akan mengizinkan kalau saya membawa seorang laki-laki kalau tanpa ada ikatan, apalagi berhari-hari tinggal di rumah. Jadi kami punya inisiatif bahwa kami menikah siri dulu, setelah itu baru kita menikah resmi secara hukum setelah diketahui oleh orang tua. Gitu. Tapi nggak terrealisasikan gitu? Enggak. Kenapa? Karena ada campur tangan orang lain ya, campur tangan orang lain yang memang menyebabkan hubungan saya sama Andrigo ini renggang sampai Andrigo memutuskan untuk tinggalkan saya karena di situ ada fitnah yang mengatakan saya punya hubungan sama orang lain. Padahal dia tidak mencari tahu secara detail, hanya berdasarkan apa yang orang bilang. Berarti total durasi selama berhubungan dengan Andrigo ini berapa lama? Saya berhubungan sama dia awal pertama ketemu itu kan 2011 akhir. Terus di 2012 awal masih berhubungan biasa-biasa. Terus pertengahan kita udah memutuskan untuk pacaran gitu kan. Di akhir kita memutuskan untuk menikah siri. Ya, 2012 kan? Iya. Inisial A sendiri nih pergi meninggalkan ini alasannya apa, Bu? Ya alasannya seperti saya jelaskan tadi, bahwa ada yang memberitahukan kepada dia bahwa saya punya hubungan Selain dengan itu orang lain. mungkin karena faktor mencari Saya karir dulu atau enggak, saya juga waktu itu kan jadi temperamen karena pengaruh lagi ngidam ya. Jadi mungkin Andrigo pada saat itu kan memang perbedaan usia sama Andrigo kan 3 tahun. Saya lebih tua. Mungkin di situ dia belum punya kedewasaan. Jadi dia belum mengerti kalau orang ngidam itu seperti itu. Tapi udah pernah mencoba untuk hubungi Andrigo? Beberapa kali, tapi tetap aja kalau dia tahu itu nomor saya nggak dibalas, bahkan diblokir. Berarti Andrigo sendiri tahu pas dia meninggalkan Bu Titi sendiri itu dalam kondisi lagi mengandung gitu? Iya dia tahu, dia tahu. Pamitnya kan cuman untuk ke Riau ya, ke kampungnya karena ada sesuatu yang ingin dilakukan karena dia waktu itu mau nyalek ya. Jadi karena saya pikir itu positif, saya izinkan. Dan waktu pergi itu tidak dalam keadaan berantem, baik-baik aja. Jadi saya tidak menaruh rasa curiga sama dia. Itu kejadiannya tahun 2013 awal atau? Waktu itu 2000, saya usia kandungan di 2 bulan lebih kalau nggak salah, 2012 apa 2013 awal lah gitu. Di usia kandungan saya 2 bulan lebih, hampir 3. Dan dia pergi akhirnya nggak ada kabar sama sekali dan nggak pulang sampai sekarang gitu? Iya, sampai sekarang susah untuk bertemu. Sebelumnya usaha-usaha apa aja yang udah Bu Titi lakukan? Saya sudah pernah komunikasi ke keluarganya tapi tidak ada respon. Terus saya pernah samperin kantornya untuk mencari tahu di mana Andrigo berada, tapi mereka tidak memberitahukan juga. Dan pada saat saya belum menemukan nomor yang baru dari pihak kantornya juga tidak memberitahu saya. Udah berapa kali ke kantor? Udah 3 kali, tambah tadi udah 3 kali. Udah 3 kali? Iya. Tidak ada hasil? Nggak ada. Dan akhirnya bersama abang gimana? Alhamdulillah. Akhirnya KPI. Iya, alhamdulillah sedikit lega ya, karena dari KPI ingin membantu juga bagaimana caranya agar bisa memediasi kami, mempertemukan anak saya bersama ayahnya. anak gimana, Bu? Mempertanyakan seperti apa itu awalnya? Kalau dia pertama kan tahu tentang ayahnya itu kan dari orang lain, bukan dari saya, karena saya
karena emosi-emosi dulu kan saya nggak mau kasih tahu anak saya bahwa itu ayahnya, tapi dari keluarga, dari teman-teman memberitahukan, dan dia mencari tahu sendiri, buka YouTube, jadi dia melihat-lihat lagu ayahnya di situ. Kadang itu yang bikin dia bertanya sama saya, ayah saya di mana, kenapa tidak mau bertemu saya, kenapa nggak hidup sama saya gitu.